Mesin 2 tak bukan mesin pencetak uang ya Om. Sebuah caption dari Mas Yun yang menurut saya memang cukup menarik teman-teman. Kalau kita melihat VT-VT Mas Yun terakhir ini, ada banyak kejutan sebenarnya teman-teman. Entah itu berkaitan dengan aktivitas keseharian Mas Yun, pekerjaan Mas Yun, bisnis Mas Yun, yang selama ini mungkin cukup tersembunyi untuk kita semua teman. Salah satunya kemarin yang terakhir adalah VT berkaitan dengan Mas Yun sedang menjemur tembakau teman-teman. Ya mungkin yang selama ini muncul adalah Mas Yun adalah seorang pebisnis sapi, jual beli sapi, peternak sapi. Kemudian tidak lama berikutnya muncul Mas Yun menunjukkan beberapa model marmer, dan entah bisnis apa lagi yang belum terungkap teman-teman. Itulah Mas Yun. Dan ini ada sebuah curahan hati dari salah seorang sahabat dekat Mas Yun. Entah ini video lama atau video baru, tapi yang jelas ada ungkapan emosional yang diungkapkan berkaitan dengan persahabatan teman-teman. Kita simak videonya. Dan kalau aku ingat, kalau Mas Yun setiap ngabarin aku itu tentang berat badan aja, hal yang kecil banget ya, menurutku itu kayak, mana aku udah ini sekarang berat badanku naik ini, itu aku sumpah ini anak enggak, aku sebagai adiknya banget. Dan Mas Roni pun kadang kalau kita lagi bertiga gitu, Mas Yun dan aku lagi ngelakuin hal yang kayak konyol banget, dan itu hal yang kayak bocah banget pikirannya gitu, Mas Roni cuma bisa ketawa ya, arek iki yo arek cilik onjuk ngono Mas Roni, itu aku kangen. Makanya aku sempet kapan Mas Yun nggak apa-apa, gak usah dipikir, aku juga titip ke teman-teman di sana, Mas Yun jangan ya apa namanya, jangan ditinggal sendiri gitu. Mas Roni pun juga sibuk, lagi ada masalah. Kita sering kabar-kabaran kok, meskipun nggak nge-live, aku jarang nge-live gitu, aku sering kabar-kabaran tiap hari, tiap malam telepon, tanya Mas Roni sendiri. Dan nggak mungkin dong bahas yang nggak penting. Kalau untuk Mas Roni, mungkin Mas Roni sering main ke Surabaya, ya sering main sama aku. Kamu tahu sendiri Rafika sampai cemburu gitu, dikira aku pacaran sama Mas Roni. Kalau dilihat sekilas dari yang disampaikan Ana, sepertinya ini video lama teman-teman, tapi saya rasa tidak mengurangi esensinya teman. Karena kalau kita lihat kedekatan antara Mas Yun, Anas dengan Mas Roni tidak pernah secara jelas dimunculkan ke publik, tetapi di belakang layar mereka selalu saling berbagi cerita teman-teman. Dan saya rasa sampai hari ini pun kemungkinan besar masih sering menjalin komunikasi teman-teman. Seperti yang sempat kita dengar ketika Mas Yun, kemudian Papito, Mas Roni, Mami Hesti, Komal, kemudian menyampaikan hal-hal yang ya sedikit banyak mungkin sedikit menyimpang dari apa yang sebenarnya sedang terjadi di antara mereka teman-teman. Karena banyak sekali giringan-giringan opini yang menyampaikan bahwa Mas Yun sudah dibuang dari Dewi Wapa, Mas Yun sudah tidak cocok lagi dengan Mas Roni. Padahal yang memperkenalkan Mas Yun ke Papi Tom dan Mami Hesti adalah Mas Roni sendiri. Yang mensupport Mas Yun salah satunya adalah Mas Roni. Dan ketika Mas Yun bersama dengan Papi Tom dan Mami Hesti, kita bisa melihat bagaimana Mas Yun tumbuh menjadi sosok yang memang benar-benar menjadi motivator untuk banyak orang. Ada Papi Tom, ada Mami Hesti, ada Mas Roni, dan entah ada siapa lagi di balik Mas Yun teman-teman. Mereka yang selalu mensupport, mengingatkan. Meskipun saya yakin sebagai pribadi Mas Yun memiliki independensi yang tidak bisa diganggu gugat.
Karena kalau kita lihat dari sosok Mas Yun, dia orang yang tidak mudah dikendalikan oleh orang lain, teman-teman. Konsistensi dari Mas Yun saya rasa bisa terlihat dari banyak hal yang selama ini terpotret di media sosial, teman. Tapi menarik yang disampaikan Anas kali ini, teman. Ya memang benar-benar sering ngasih kabar, sering tanya gimana hari ini, gimana. Yang sakit pun ditelepon, kamu sakit apa Mas Anas? Udah sakit biasa, sampai mau ke rumah. Jangan jauh, kata aku cuma sakit biasa aja. Udahlah teman-teman, aku harap kalian di sini semua kita sebagai kekeluargaan aja, jangan saling menghujat satu sama lain. Atau kan aku kemana-mana, Tah? Enggak, aku lagi di Tulungagung. Ngapain? Cari jodoh. Bohong dosa. Nah, ini teman, gurauan-gurauan begini, candaan-candaan begini yang terkadang masih banyak dari teman-teman kita yang menganggap itu sebagai sesuatu hal yang serius. Padahal kita tahu bahwa posisi Tata waktu itu sedang ada di Bali, teman-teman. Tapi masih banyak viti-viti yang memang ya seolah-olah arahnya berkaitan dengan Mas Iyun ketika berbicara dengan tentang Tulungagung. Tapi itulah teman, media sosial. Ya kita harus bijak melihat mana yang memang real, mana yang sekedar hiburan, teman-teman. Pernah booming masa itu Sobat Ngarit Nusantara sampai beli kaosnya padahal nggak bisa ngarit. Ini realita di kita semua, teman-teman. Tidak semua yang mengaku sebagai bagian dari Sobat Ngarit adalah benar-benar yang berprofesi sebagai peternak, tukang ngarit, petani. Tetapi banyak juga sopir taksi, sopir truk, bahkan teman-teman yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, ada pengacara, ada pengusaha, banyak sekali teman-teman. Dan kita semua tidak memandang mereka semua berasal dari profesi apa, tetapi ketika sudah berkumpul, yang menyatukan adalah semangat untuk berbagi, semangat untuk menjalin silaturahmi dalam wadah Sobat Ngarit, teman-teman. Itu yang perlu kita tekankan, teman-teman. Tidak pernah ada batas atau sekat-sekat berkaitan dengan sara ataupun hal lainnya, teman-teman. Dan sampai hari ini itu yang menjadi semangat di dalam keluarga Sobat Ngarit, teman. Gak ada sini, Pak. Ya, kalau Bunda berjodoh, Bunda dapat apa dong? Dapat ini, beli bunga. Ini Jung, Sepoke ini salah satu keluarga SN yang selalu ikut melalui jalur belakang di setiap kegiatan SN. Jalur sosialnya luar biasa. Mantap. Nggak ada itu. Padahal beliau ini di luar negeri loh. Padahal beliau ini di luar negeri loh. Tapi selalu mengikuti kegiatan sosial dimanapun itu. Kami sedikit-sedikit. Mantap, semoga rezekinya lancar ya, Chef. Amin. Steve Pope, teman-teman. Salah satu sahabat kita Sobat Ngarit juga, sebenarnya bukan cuma Sobat Ngarit, tetapi juga bagian dari tim icliknya pasukan sebelah, teman-teman.
kita lihat Chef Pope memang beberapa kali turut menyumbang berbagai kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman kita Sobat Ngarit. Yang terakhir adalah yang memang sempat terpublish ketika teman-teman Sobat Ngarit Bali mengadakan kopdar, itu pun Chef Pope turut menyumbang teman-teman, turut berbagi di Jombang. Kemudian ada beberapa kopdar lain yang memang tidak terexpose di media teman-teman. Dan ketika Mas Yun Live, Fauzana, Ridu, Gongayung, Chef Pope pun ketika sempat dan singgah pasti akan memberikan gift teman-teman. Inilah sosok-sosok seperti ini yang tidak pernah gaduh, tetapi selalu memberikan dukungan teman-teman. Tidak pernah keluar-keluar di media sosial sebagai sosok yang paling berjasa, paling memiliki peran, tetapi selalu mendorong dari belakang teman-teman, selalu mensupport. Nah, inilah teman-teman kita yang seperti Chef Pope itu tidak hanya 1-2 orang teman-teman, banyak orang. Dan itu yang tidak pernah muncul ke publik, tidak pernah membuat gaduh, tidak pernah merasa saya paling berjasa dan lain sebagainya. Ya mudah-mudahan semangat-semangat seperti ini semakin hari semakin tumbuh teman-teman. Karena kalau kita lihat VT-VT berkaitan dengan Sobat Ngarit memang sudah mulai muncul kembali, FYP kembali teman-teman. Dan saya yakin Sobat Ngarit tidak akan pernah tenggelam ketika masih banyak orang di balik layar yang seperti Chef Pope ini teman-teman. Kopdar Sobat Ngarit Jogja teman, tadi tanggal berapa ya? Oktober kalau nggak salah. Oh iya, Kopdar dan Bakti Sosial Sobat Ngarit Yogyakarta 2025. Oh 18 Oktober 2025 teman-teman. Dan ini menjadi kopdar pertama untuk teman-teman Sobat Ngarit di Jogja teman. Sedangkan sahabat-sahabat kita di Jakarta, mereka akan berulang tahun kopdar yang bulan ini kalau tidak salah teman-teman. Itu akan menjadi kopdar ulang tahun keberadaan teman-teman Sobat Ngarit di Jakarta dan sekitarnya teman-teman. Ya inilah, mudah-mudahan semakin hari semakin tumbuh kembali semangat kita semua teman-teman, entah itu secara real life ataupun di media sosial teman-teman. Kita kesampingkan kegaduhan-kegaduhan yang sudah pernah ada, kita bangun lagi kebersamaan dan silaturahmi teman-teman. Oke, terima kasih banyak, kurang lebihnya saya minta maaf. Salam Sobat Ngarit Nusantara, salam saham babatan, srek.